Halo saudara dimanapun berada, jumpa lagi kita di channel kami Edukasi dan Budaya Nusantara. Semoga saudara diberikan kesehatan selalu dimanapun berada. Dan jangan lupa saudara, ikutilah protokol kesehatan supaya saudara tetap sehat. Dan untuk penonton baru kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya saudara tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Saat ini kami akan membacakan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memudahkan saudara mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan tanpa lagi membaca, hanya dengan menonton dan mendengarkan video kami saja, sehingga saudara tidak terganggu dengan kegiatan atau aktivitas saudara. Baik, langsung saja kami akan membacakannya. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang. Bagian A, bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu penataan organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi. Bagian B, bahwa penataan organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B-M.KT.01/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Bagian C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. 4. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500. 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106. 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 156. 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 693. Memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Lembaga layanan pendidikan tinggi yang selanjutnya disingkat LLDikti adalah satuan kerja yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bab 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi. Pasal 2. Ayat 1. LLDikti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Ayat 2. Pembinaan LLDikti secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. Pasal 3. Ayat 3. LLDikti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas bagian A. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Bagian B. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Bagian C. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Bagian D. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4. Bagian E. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5. Bagian F. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6. Bagian G. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7. Bagian H. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8. Bagian I. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9. Bagian J. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10. Bagian K. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11. Bagian L. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12. Bagian M. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13. Bagian N. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14. Bagian O. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15. Bagian P. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16. Ayat 4. LLDikti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dipimpin oleh kepala. Pasal 3. LLDikti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan fasilitas peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, LLDikti menyelenggarakan fungsi. Bagian A. Penyelenggaraan pemetaan mutu pendidikan tinggi. Bagian B. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Bagian C.
pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi. Bagian D, pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal. Bagian E, pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi. Bagian F, pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi. Bagian G, pelaksanaan kerjasama. Bagian H, pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi. Bagian I, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi. Bagian J, pelaksanaan administrasi. Bab 3, susunan organisasi. Bagian ke-1, umum. Pasal 5. LLIT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas bagian A, kepala, bagian B, bagian umum, bagian C, kelompok jabatan fungsional. Bagian kedua, bagian umum, pasal 6. Bagian umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan. Pasal 7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bagian umum menyelenggarakan fungsi. Bagian A, penyusunan rencana, program, dan anggaran. Bagian B, pengelolaan keuangan. Bagian C, pengelolaan kepegawaian. Bagian D, pengelolaan barang milik negara. Bagian E, pelaksanaan urusan hukum. Bagian F, pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan. Bagian G, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat. Bagian H, pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan. Bagian I, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. Pasal 8. Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Bagian ketiga, kelompok jabatan fungsional. Pasal 9. Pasal 9 ayat 1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C dan pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Ayat 3. Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Ayat 4. Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja. Pasal 10. Ketentuan mengenai bagian A, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LLIT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran 1. Bagian B, struktur organisasi LLIT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan menteri ini. Bab 6. Jabatan. Bab 4. Jabatan. Pasal 11 ayat 1. Kepala LLIT merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon 2B. Ayat 2. Kepala bagian umum merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon 3A. Bab 5. Tata kerja. Pasal 12. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LLIT berkoordinasi dengan bagian A, unit utama dan atau unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian. Bagian B, pemerintah daerah provinsi. Bagian C, pemerintah daerah kabupaten kota. Bagian D, perguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi swasta. Bagian E, unit organisasi lainnya di luar kementerian. Pasal 13. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LLIT menyusun bagian A, peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LLIT. Bagian B, analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan LLIT. Bagian C, mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Pasal 14. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan LLIT, bagian A, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan LLIT dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Bagian B, melaksanakan akuntabilitas kerja. Bagian C, menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu. Pasal 15. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LLIT menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Direktur Jenderal terkait, dan pimpinan satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja dengan LLIT. Pasal 16. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan LLIT bertanggung jawab. Bagian A, memimpin, mengordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. Bagian B, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6. Ketentuan lain-lain. Pasal 17. Perubahan organisasi dan tata kerja LLIT ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 18 ayat 1. Tugas dan fungsi LLIT dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja. Ayat 2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Bab 7. Ketentuan peralihan. Pasal 19. Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Bagian A, organisasi LLIT harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lambat 2 bulan setelah peraturan menteri ini diundangkan. Bagian B, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan peraturan menteri ini. Bab 8. Ketentuan penutup. Pasal 20. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 830 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2021. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Beni Rianto. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1315. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Dian Wahyuni. Lampiran 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Nomenklatur lokasi dan wilayah kerja LLIT. Nomor 1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 berlokasi di Medan, wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara. 2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 berlokasi di Palembang, wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 lokasi DKI Jakarta, wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta. 4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 berlokasi di Bandung, wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. 5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 berlokasi di Yogyakarta, wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 berlokasi di Semarang, wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah. 7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 berlokasi di Surabaya, wilayah kerja Provinsi Jawa Timur. 8. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 berlokasi di Denpasar, wilayah kerja Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 9.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 berlokasi di Makassar, wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat. 10. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 berlokasi di Padang, wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Jambi. 11. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 berlokasi di Banjarmasin, wilayah kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara. 12. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 berlokasi di Ambon, wilayah kerja Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. 13. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 berlokasi di Banda Aceh, wilayah kerja Provinsi Aceh. 14. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 berlokasi di Biak, wilayah kerja Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 15. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 berlokasi di Kupang, wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur. 16. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 berlokasi di Gorontalo, wilayah kerja Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Dian Wahyuni. Salinan ini bersumber dari laman website http dari laman website cidik.kemendikbud.go.id. Sekian pembacaan Peraturan Nomor 35 Tahun 2021. Semoga informasi yang kami berikan ini membantu saudara mengetahui peraturan menteri dan semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.